Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun hanya di YouTube. Nah, seperti beberapa hari yang lalu saya sudah menyinggung tentang bagaimana kita membangun bisnis ya, atau berinovasi di saat seperti ini, di saat pandemi. Nah, seperti yang saya jelaskan, salah satu inovasi adalah kita berinovasi di bidang marketing. Itu yang YouTube sebelumnya. Tapi pada hari ini kami akan bahas, kita perlu nggak berinovasi di bidang produk ya, produk. Jadi kalau marketing itu kita bisa inovasi, produk itu juga bisa kita inovasi. Contoh hari ini yang mungkin dulu produk itu tidak dikemas dalam bentuk kemasan, karena saat ini adalah kita sudah mempunyai inovasi tentang penjualan, sehingga memerlukan sebuah bungkus, atau kalau jualan nasi kotak nasi lah, istilah seperti itu. Maka kita perlu coba kita meneliti ulang, kira-kira layak enggak saat seperti ini dengan marketing yang sedemikian rupa, produknya tetap sama atau perlu kita inovasi. Nah, saya lihat bagi teman-teman yang mau berinovasi, tentu pada saat ini mereka masih punya pasar yang jelas. Contoh yang dulu jualan warung cuma di rumah, akhirnya ada inovasi baru dengan sistem penjualan online, diantar dan sebagainya, sehingga perlu kemasan yang juga menarik biar tetap kelihatan bagus, produknya bagus, higienis dan sebagainya. Itulah pentingnya berinovasi di bidang produk. Nah, tentu pada saat ini itu kita dihadapkan dengan usaha-usaha yang masih belum stabil. Contoh, kalau hari ini bagi teman-teman yang mempunyai usaha kuliner, saya yakin belum pulih lagi seperti sedia kala 100%, mungkin masih mendekati 60-80%. Alhamdulillah kalau sudah 100%. Nah, artinya apa? Saat seperti ini kita perlu inovasi. Nanti saat itu kita pandemi sudah berlalu, mungkin vaksin sudah ada. Nah, akhirnya kita punya dua market yang berbeda, satu secara online, yang satu secara offline. Jelas itu akan menambah income kita. Nah, itu. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin hari ini masih mau menjadi pengusaha ya, makanya sekarang saya ganti channelnya. Kok saya pikir kok calon pengusaha itu sudah banyak, makanya saya tambahi kategori Islam. Artinya apa? Saya ingin berbagi ya tentang ilmu bagaimana cara kita menjadi seorang pengusaha yang Islami. Mungkin dari segi caranya, dari segi doanya, dari segi dan sebagainya. Karena apa? Banyak orang-orang itu yang sebenarnya mereka itu sudah punya usaha, tapi karena jiwanya ini tidak kita isi dengan hal-hal yang positif, akhirnya usahanya jadi amburadul. Padahal sebenarnya berawal dari diri pribadi, bukan dari usahanya itu. Contoh, kalau hari ini panjang usaha usaha kuliner, tetapi karena jiwanya lagi galau dan sebagainya, itu akan berpengaruh di usaha jenengan. Karena apa? Yang jelas dalam Islam diterangkan, kalau kita pengen rezeki berlimpah, yaitu kita harus bahagia. Lah, bagaimana caranya kita bahagia? Kita harus sering bersyukur. Itu. Makanya nanti saya akan terangkan bagaimana efek saat kita punya usaha yang dibarengi dengan kebahagiaan, yang dibarengi dengan doa, yang dibarengi dengan ikhtiar, doa dan sebagainya. Itu akan lebih membuat hati kita tenang. Nah, itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
intinya apa? Ayo kita mau berinovasi tentang usaha kita. Mungkin hari ini yang kurang relevan kita ganti, atau kurang cocok kita ganti. Nah, sebetulnya dengan usaha-usaha itu nanti akan membuat usaha kita nanti berkembang. Oleh itu kemarin juga ada teman yang dari Surabaya, boleh saya sebutkan namanya, Mas Rahman, menawarkan kepada saya bahwa kalau kita ada UKM di dalam Blitar yang bergerak di bidang keripik, ya, apa yang namanya itu, kalau dibilang kayak olahan buah-buahan seperti keripik, apa itu, pisang, nangka, seperti nanas, apel dan sebagainya, ada tawaran ini mau dimasukkan ke Maroko. Jadi channel ini adalah berfungsi bagaimana saya bisa mengedukasi teman-teman tentang bagaimana cara kita menjadi seorang pengusaha yang baik, benar, secara islami. Juga saya ingin mencari partner juga bagi teman-teman yang punya usaha, itu bisa kita akomodasi. Karena saya sering ya ditanya teman-teman itu yang punya jaringan di luar negeri, di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, bahkan sekarang yang baru adalah di Maroko. Nah, mungkin teman-teman yang mempunyai usaha di bidang itu, monggo silakan nanti WA saya. Di channel saya ada, WA saya ada. Nanti bisa tanya-tanya terlebih dahulu, monggo, atau silaturahim ke sini, monggo. Saya lagi di setiap hari lagi rutin masih mengelola wisata ini, wisata Omah Londo. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu sedikit ini ada manfaatnya. Dan bagi teman-teman yang menginginkan konsultasi, monggo silakan WA di saya, itu ada nomor saya. Nah, itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.